Baik, perkenalkan nama saya Vigo Siwi dengan NIM 22024142 dari kelas 5TI7. Sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence Algoritma C4.5. Nah, ini adalah nama-nama kelompok kami, yaitu pertama ada Philemon Makaenas, kedua Dian Prananta, dan terakhir saya sendiri Vigo Siwi. Kita masuk pada materinya, apa itu algoritma C4.5? Algoritma C4.5 merupakan algoritma pembentukan pohon keputusan yang digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi. Algoritma ini bekerja dengan membangun pohon keputusan berdasarkan atribut-atribut dalam dataset dan memutuskan cabang-cabang pohon berdasarkan entropi dan gain. Kita masuk pada langkah-langkah algoritma C4.5. Di sini terdapat 6. Yang pertama, hitung entropi dataset, menghitung entropi awal dataset. Kedua, evaluasi setiap atribut terbagi menjadi 3. Yang pertama, hitung entropi setelah pembagian dataset oleh atribut. Yang kedua, hitung information gain untuk atribut tersebut. Yang ketiga, hitung gain ratio atau rasio untuk atribut. Oke. Masuk langkah-langkah algoritma C4.5. Yang ketiga, pilih atribut dengan gain ratio tertinggi. Atribut dengan gain ratio tertinggi digunakan untuk membagi dataset. Yang keempat, buat node cabang, atribut dipilih sebagai node dan dataset dibagi. Dan yang kelima, ulangi proses. Proses berlanjut secara rekursif pada subset, atau subset data hingga tidak ada lagi atribut yang dapat digunakan atau data dalam subset homogen. Yang keenam, running. Potong cabang-cabang yang tidak berpengaruh besar pada akurasi untuk menyederhanakan pohon. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya dan Prananta akan melanjutkan bacaan dari teman saya tadi. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan algoritma C4.5. Yang pertama, mengatasi masing-masing missing value. Algoritma C4.5 ini dapat menangani atribut dengan nilai yang hilang. Yang kedua, support untuk atribut continue. Algoritma ini bisa memproses atribut dengan nilai numerik, memecahkannya menjadi interval tertentu. Yang ketiga, menggunakan pruning, membantu mencegah overfitting. Keempat, kompleksitas waktu, memiliki kompleksitas yang cukup tinggi untuk dataset yang besar. Keenam, sensitif terhadap data noise, bisa mempengaruhi data outlier. Dan yang terakhir, memori yang dibutuhkan, memerlukan memori yang besar untuk membangun pohon pada dataset yang besar. Di sini ada contoh soalnya. Seorang pelatih tim sepak bola ingin memprediksi kemungkinan kemenangan timnya berdasarkan data historis dari pertandingan sebelumnya. Atribut yang dipertimbangkan adalah cuaca, kondisi pemain, lokasi pertandingan, dan formasi permainan. Datanya bisa dilihat di sini. Oke, cara perhitungannya. Yang pertama, kita hitung entropi total dataset, yang dimana ada total 14 kasus, 9 menang dan 5 kalah. Ya, itu rumusnya bisa dilihat di sini di paling atas. Entropi atau variabel S dengan negatif 9/4 logaritma 2 kali 9/14 kurang 5/14 logaritma 2 dikali 5/14. Dari simbol ini itu 0,940. Yang kedua, perhitungan informasi gain untuk atribut cuaca. Cara 4 kasus, dapat menang 2, kalah 2. Rumusnya bisa dilihat dan value-nya. Yang ketiga, hujan, ada 4 kasus, menang 2, kalah 2. Entropi hujan menang 1. Berawan 6 kasus, menang 5, kalah 1. Entropi berawan bisa dilihat. Yang terakhir, information gain untuk cuaca. Gain untuk cuaca sebenarnya 0,940 dikurang 4/14 kali 1 tambah 4/14 kali 1 dan tambah 6/14 kali 0,5.
dan nilai 0.246. Perhitungan untuk atribut lainnya. Lakukan perhitungan serupa untuk atribut kondisi pemain, lokasi, dan formasi. Karena tadi hanya baru cuaca ya. Contoh perhitungan untuk atribut kondisi pemain. Ada kasus ini. Menang 6, kalah 1. Bisa dilihat di hitungannya. Untuk yang buruk, menang 3, kalah 4. Nilainya bisa dilihat. Information gain untuk kondisi pemain. Gain atau kondisi pemain sama dengan 0.940 kurang 7/14 dikali 0.591 ditambah 7/14 dikali 0.985. Untuk hasil akhir, pilih atribut dengan information gain tertinggi dengan not akar. Berdasarkan perhitungan di atas, atribut cuaca kemungkinan menjadi pilihan terbaik untuk not akar dengan information gain. Itu 0.246. Perhitungan serupa dilakukan untuk memilih atribut berikutnya di cabang pohon keputusan. Ya, perkenalkan saya Filman Makenas dan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ini adalah perhitungan information gain untuk atribut lokasi. Yang pertama, kandang dalam kurung 6 kasus. Menang sama dengan 5, kalah menang yaitu 5, kalah itu 1. Entropis dalam kurung kandang sama dengan min 5/6 log 2 dalam kurung 5/6 kurang 1/6 log 2 dalam kurung 1/6 sama dengan 0,650. Kemudian tandang 8 kasus, menang itu 4, kalah itu 4. Entropi sama dengan tandang sama dengan entropi atau tandang sama dengan min 4/8 log 2 kali 4/8 kali dalam kurung 4/8 kali min kurang 4/8 log 2 kali dalam kurung 4/8 sama dengan 1. Kemudian information gain untuk lokasi, yaitu gain dalam kurung lokasi sama dengan 0,940 kurang dalam kurung 6/14 kali 0,650 tambah 8/14 kali 1 sama dengan 1 sama dengan 0,131. Kemudian perhitungan information gain untuk atribut formasi. Formasi 442 dalam kurung 6 kasus, menang itu 3, kalah ada 3. Kemudian entropi dalam kurung 442 sama dengan minus 3/6 log 2 dalam kurung 3/6 kurang 3/6 log 2 dalam kurung 3/6, yaitu 1, hasilnya 1. Kemudian formasi 442 6 kasus, yaitu menang 3, kalah 3, yaitu entropi 442 sama dengan min 3/6 log 2 kali 3/6 kurang 3/6 log 2 kali 3/6 sama dengan 1. Kemudian formasi 433 yaitu 5 kasus, yaitu menang 3, kalah 2. Entropi adalah 433, entropi dalam kurung 433 sama dengan kurang 3/5 log 2 kali 3/5 kurang 2/5 log 2 kali 2/5 sama dengan 0,971. Kemudian pada formasi 352 ada 3 kasus, yaitu menang 3, kalah 0 dengan entropi 352 sama dengan 0. Iya, kemudian ada information gain untuk formasi. Ada gain formasi dalam sama dengan 0.940 kurang dalam kurung 6/14 kali 1 tambah 5/14 kali 0,971 tambah 3/14 kali 0 sama dengan 0,183. Kemudian kesimpulan perhitungan. Dari hasil perhitungan di atas, information gain untuk setiap atribut adalah cuaca 0,246, kondisi dengan kemudian ada kondisi pemain 0,152, kemudian ada lokasi 0,131, kemudian ada formasi 0,183. Atribut cuaca memiliki information gain tertinggi yaitu 0,246 dan dipilih sebagai node akar. Ya, sekian dari presentasi kami kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.